Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin amin ya robbal alamin. Oh ya teman-teman, aku mau nge-share lagi ya kegiatan bukan kegiatan. Di sini aku mau room tour dapur baru bikinan Pak Suami ya, bikinan sendiri ya teman-teman. Untuk pertama kalinya Pak Suami itu bikin kitchen set ceritanya ya teman-teman, tapi belum satu set ya. Rencananya juga nanti Pak Suami mau bikinin aku lemari bagian atasnya teman-teman. Kita tuh bikin sendiri aja ya teman-teman, biar low budget ya, tapi kita kan alhamdulillah puas dengan hasilnya ya teman-teman. Dan seperti ini penampakan dari depan ya teman-teman, lemari yang dibikinin Pak Suami teman-teman. Dan di sini itu ada meja makan ya, sekedarnya aja dulu ya teman-teman. Nanti meja makannya itu mau aku jual juga teman-teman. Rencana Pak Suami itu mau bikinin aku yang lebih tinggi gitu, yang ada kursinya nanti teman-teman. Next lah ya, aku mau bikin lagi gitu teman-teman. Dan ini teman-teman kulkas aku yang aku kasih stiker kemarin itu ya, sudah mengelupas gitu, sudah warnanya sudah pudar. Rencana nanti aku mau makeover juga. Dan juga itu tadi kain yang sisaan dari kolong meja aku nanti juga mau aku kasih ke tukang jahit. Langsung aku nanti mau bikin seperti yang di kolong meja itu ya teman-teman, biar lebih matching dan juga kulkas nanti lebih cantik teman-teman. Dan seperti ini ya teman-teman dapur yang dibikinin Pak Suami teman-teman. Dindingnya itu ya teman-teman dari keramik ya, bukan wallpaper, karena alhamdulillah aku bisa pasang keramik gitu ya, walaupun dari bahan dari belakangnya itu dari triplek gitu teman-teman ya. Alhamdulillah, insya Allah ini awet ya teman-teman. Banyak yang nanyain, katanya takutnya dimakan rayap lah, takutnya nanti nggak tahan lama. Seperti kita beli lemari yang kemarin ya teman-teman. Biasa aku beli lemari stainless itu kan dari belakang dari keramik yang biasa kita beli itu tuh dari triplek juga teman-teman. Terus ditempelin aja gitu ya keramiknya teman-teman ya. Begitulah teman-teman ya kalau bikin lemari, karena di sini kan rumah kayu gitu ya teman-teman, karena juga lebih mudah juga pasangnya gitu, pasang keramiknya itu teman-teman. Kalau nggak perlu dicor atau nggak perlu dikasih semen gitu ya. Di situ kita kasih lem aja teman-teman. Lemnya itu dari lem keramik juga teman-teman, banyak juga di toko bangunan yang jual teman-teman ya. Kalau pasang keramik itu lebih gampang gitu teman-teman ya, kita wanita juga bisa kok kalau cuman pasang keramik. Kemarin itu kita takut juga, Pak Suami nggak pernah pasang keramik, takut salah. Ternyata ya alhamdulillah gampang gitu teman-teman. Dan di sini bagian kolongnya ya teman-teman itu masih di lantai ya, alhamdulillah. Kemarin itu belum selesai sebetulnya ini teman-teman, tapi aku tuh nggak sabaran, aku pindahin aja nggak apa-apa ya. Nanti ini rencana mau di keramik. Alhamdulillah keramiknya itu sudah ada, cuman nunggu papannya aja teman-teman. Pak Su itu nanti bikinin papannya, karena di sini itu kita buat kayu itu bikin sendiri kayunya ya teman-teman. Kalau papan itu nggak beli ya, alhamdulillah. Kalau beli di sini tuh mahal ya teman-teman. Per kubiknya itu papannya itu sekitar 3 jutaan teman-teman. Jadi semua baloknya juga sekitar seperti itu, 3 jutaan per kubiknya. Dan di sini kolong mejanya banyak juga yang nanyain. Itu aku pasangin kawat ya teman-teman. Kawat yang aku beli itu per kilo di sini ya. 1 kilonya itu 20.000. Tadi itu aku beli tuh kemarin tuh aku beli 1 kilo, kebanyakan teman-teman. Harusnya setengah kilo aja cukup, tapi nggak apa-apa. Dan di sini juga apa itu kawatnya itu nggak bisa pasang kalau aku ya teman-teman. Itu pasangan Pak Suami itu kencang sekali teman-teman.
Kalau kita wanita mungkin nggak bisa pasangnya teman-teman ya. Terus dikasih paku di bagian ujung-ujung gitu teman-teman. Ya seperti itu ya teman-teman ya. Di bawahnya itu aku taruhin tempat piring dan gelas, dan juga tempat bumbu aku yang kemarin itu ya teman-teman. Karena kalau di atas semua tempat bumbunya nggak cukup buat aku ya, nantilah ya aku beli yang lebih besar tempat bumbunya gitu, biar tempat bumbunya bisa tertata rapi. Dan ini kain yang aku pasang di gorden ini ya teman-teman, di sini tuh aku beli, cuman aku yang rancang, terus aku kasih ke penjahit gitu ya, tukang jahit yang dia jahitin, dan alhamdulillah jahitannya ini sangat rapi sekali teman-teman. Di situ aku beli kainnya itu sekitar 2 meter ya teman-teman, dan bagian merah ditanya itu 1/2 meter. Dan apa itu, kainnya itu dari kain katun teman-teman. Alhamdulillah katanya awet ya, walaupun nanti sering dicuci. Dan di sini tempat cuci piring aku itu dekat jendela ya teman-teman, alhamdulillah ya. Dan di sini juga jendelanya itu sebetulnya belum terlalu selesai, belum didobel, itu kelihatan bekas pagar yang kemarin ya teman-teman. Di sini tuh juga ada tanaman hias aku, itu sirih gading ya teman-teman, tapi yang sirih gading itu yang ukuran besar itu teman-teman. Di sini alhamdulillah tempat cuci piringnya itu sekarang itu lebih besar, lebih terasa lebih leluasa buat cuci piring ya teman-teman, karena kemarin kan pakai lemari cuci piring itu lumayan sempit gitu teman-teman. Dan ini tempat bumbu aku taruhin di sini aja dulu ya teman-teman, aku nggak punya tempat bumbu atau rak-rak bumbu gitu teman-teman. Dan itu juga di sini aku taruhin talenan sama bawang dan irisan minyak goreng ya teman-teman. Dan di sini ya teman-teman, perabotan aku itu masih lumayan sedikit ya teman-teman. Nantilah ya teman-teman, kita salawatin aja dulu buat beli yang lebih cantik. Dan di sini kelihatan kan ya teman-teman, itu belum selesai bagian pinggirnya lemari bakso ini, karena keramiknya itu nggak cukup ya, bagian yang sama gitu. Tapi nggak apa-apa, ada keramik ya tuh yang beda warna, tapi nggak apa-apa juga kan, karena nggak terlalu kelihatan. Next nanti tuh mau dipasang di situ. Alhamdulillah ya teman-teman, bikinan Pak suami ini alhamdulillah bagus buat aku ya teman-teman. Alhamdulillah cantik sekali hasilnya teman-teman. Di sini aku taruhin tempat minum, ini juga tempat beras. Seperti ini ya teman-teman, buat ngeluarin berasnya dipencet aja kalau teman-teman yang pengen tahu. Sebetulnya perabotan aku ini, aku tuh orangnya nggak sabaran ya teman-teman. Sebetulnya aku tuh suka sama warna pink, tapi tuh aku orangnya nggak sabaran. Tapi juga aku senang warna hijau gitu ya, jadi perpaduannya itu warna-warni ya teman-teman. Dan di sini juga aku beliin storage-nya besar sekali teman-teman ya, buat naruhin barang-barang aku yang aku beda-bedakan itu. Di sana bagian panci gitu ya teman-teman. Jadi kalau kita ngambil sesuatu barang itu tinggal nyaman gitu buat cari-carinya teman-teman ya. Alhamdulillah ya teman-teman, ini bikinan suami itu insya Allah tahan ya. Banyak juga yang nanyain gitu, kok pasang seperti ini di rumah kayu gitu ya, pasang keramiknya di masih rumah kayu gitu ya. Alhamdulillah ya teman-teman, walaupun rumah kayu di sini tuh awet ya teman-teman rumah kayunya, karena kita di Kalimantan itu nggak mungkin kita bikin rumah yang seperti di gunung gitu ya, yang beton gitu ya, yang langsung nempel di tanah gitu. Karena di sini tuh kita pakai rumah panggung semua ya teman-teman. Kelihatan kan dari awal video itu, di sini tuh sering banjir ya teman-teman. Bahkan setiap tahun kita di sini selalu kebanjiran teman-teman. Maka dari itu rumah di Kalimantan itu tinggi-tinggi, rumah panggung gitu teman-teman. Karena nggak mungkin kita bikin rumah yang terlalu rendah gitu ya, pasti sering kebanjiran gitu teman-teman.
Jadi ya nggak apa-apa ya teman-teman, walaupun rumahnya kayu, kalau kita rawat setiap hari gitu ya pasti tetap awet kok teman-teman. Bahkan rumah di sini itu tahan seumur hidup ya teman-teman, sampai cucu kita, buyut kita ya, seperti itu ya teman-teman. Rumah di sini tetap awet karena pembuatannya juga sudah direncanakan sebisa mungkin, setahan mungkin gitu teman-teman. Gitu ya teman-teman. Alhamdulillah kita selalu disyukurin aja yang kita punya ya teman-teman. Di sini aku taruhin lidah buaya buat hiasan di atas kulkas. Itu tatakannya aku pakai dari tempat sabun colek yang tutupnya itu ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman punya nggak usah dibuang ya, tutup sabun colek itu bagus, cantik gitu buat tatakan apa itu pot bunga hiasnya teman-teman ya, buat seperti itu ya teman-teman. Alhamdulillah ya teman-teman, seperti ini buatan Pak suami itu alhamdulillah sangat memuaskan sekali ya teman-teman. Dan dari sini tuh, dari luar itu lebih bagus kalau taruh apa itu kompornya di situ ya teman-teman. Untung saja Pak suami itu salah ya kemarin. Jadi tempat cuci piringnya sebelah sana. Jadi kalau kita numpuk cucian itu nggak terlalu kelihatan ya teman-teman. Kalau seperti ini kan jadi selalu terlihat rapi gitu ya teman-teman. Dan di sini juga pintunya belum kita bikin ya, bakso belum bikin ya teman-teman. Ini juga bikinan Pak suami gitu ya, dan kacanya juga kita belum beli ya teman-teman. Nantilah ya kalau ada rezeki kita beli, kita pasang gitu ya teman-teman. Dan ini kelihatan kan ya teman-teman, di sini tuh airnya naik gitu ya. Kemarin tuh sudah surut, sudah kering, tapi naik lagi gitu ya teman-teman. Ini tuh rumah aku, di sampingnya itu ada apa itu ya namanya, sungai kecil ya teman-teman. Jadi selalu penuh airnya. Di bagian depan itu namanya air Mahakam. Itu sungainya besar dan luas dan panjang sekali ya teman-teman. Dan seperti ini ya depan rumah aku itu ya, depan teras aku, teras samping yang sekarang aku jadiin dapur gitu ya teman-teman. Belum aku renov lagi gitu bagian dindingnya, nantilah ya aku rencana mau dicat aja ya teman-teman. Terus itu wallpapernya nanti aku mau copotin aja. Alhamdulillah ya teman-teman, bikinan sendiri itu lebih memuaskan, lebih low budget ya teman-teman. Ini tuh banyak juga yang nanyain kita pasangnya itu, bikinnya ini modalnya sekitar 1 juta lebih ya teman-teman. Karena di sini aku pasang keramiknya itu aku beli 8 dus gitu teman-teman. Di sini satu dusnya itu 80. Dan itu sinknya itu sekitar 200-an ya teman-teman. Tapi bagian kayu kita nggak beli ya teman-teman buat rangkanya ya. Tapi cuman beli kita beli triplek itu 5 atau 6 lembar ya, 6 lembar kemarin teman-teman. Dan alhamdulillah ya seperti ini keadaannya, keramiknya itu tahan ya teman-teman. Itu lemnya itu kuat sekali ya teman-teman. Teman-teman klik aja di YouTube itu lem Raja Wali buat keramik ya. Cara nempelinnya juga itu Pak Su pakai lem keramik sama lem Raja Wali sama lem Korea ya teman-teman, karena kita biar di bagian dinding itu nggak jatuh gitu keramiknya pas sebelum lemnya kering gitu teman-teman. Alhamdulillah seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah dikasih gorden juga itu terlihat lebih cantik ya teman-teman. Biar nggak kelihatan itu di bawah itu ada kolong, itu ada perabotan itu teman-teman. Gitu ya teman-teman. Terima kasih kalian sudah menonton video aku ya teman-teman. Semoga video aku ini bermanfaat.